ini pundaknya. Harus bisa dibobokin. Harus cukup kepalaku. Jadi pas bobokan tuh kayak ini adalah bantal yang aku perlukan selama ini gitu loh. Welcome back to the channel of Adela Wulandari. Mbak. Jadi gini mbak. Cowok-cowok pengikut mbak. Wah ngejek. Barusan mau nanya ada di nguap. Masih gak tau kenapa tiap Mas Awi ngomong kayak aku ngantuk banget. Oke, I'll take that as a compliment, oke? Cowok-cowok tuh bertanya mbak. Kalau cowok melihat cewek nih, kan sudah pasti ya mbak. Rahasia umum. Fisik. Dada. Bokong. MDB mbak, MDB lah ya. Bentuk tubuh lah pokoknya. Tuh, bentuk tubuh ya. Pasti kan langsung itu yang bikin eye catching gitu ya. Nah, kalau dibalik mbak, kalau cewek itu apanya dari cowok yang dilihat gitu mbak? Bagian tubuh mana yang cewek lihat di cowok gitu mbak? Berarti kita batasi pada fisik. Ya, fisiknya aja. Fisik aja. Tidak dengan kepribadiannya, tidak dengan isi otaknya, tidak dengan cara pandangnya, tidak dengan cara menanggapi masalah, tidak dengan emosinya, tidak dengan itunya ya. Ternyata yang dilihat cewek sebenarnya itu. Oke. Ya kita batasi di fisik ya. Tidak dengan latar belakang keluarga dan lain-lain ya, cuma di fisik aja ya. Berarti judulnya apa yang dilihat seorang Adela Wulandari di fisik cowok. Bukan apa yang dilihat cewek di fisik cowok ya. Karena kan ini menurut aku. Karena cara pandang cewek beda-beda kan. Apa yang Adela Wulandari dan beberapa cewek lihat dari cowok gitu. Iya oke. Yang pertama tinggi badan. Nggak gini bentar. Ntar aku dihujat nih kayak gini ya. Kenapa tinggi badan? Harus lebih tinggi daripada aku. Tinggiku itu 163 cm kayaknya. Ya. Itu alas kaki nggak pakai. Mungkin kalau pakai sepatu Keds atau Doc Mart, aku sering pakai Doc Mart kan mungkin 165 apa 7 lah. Doc Martku kan tebel. Keds juga ada soalnya kan. Belum lagi kalau kondangan tuh kan rata-rata cewek kalau nggak Doc Martan heels. Kalau nggak sepatu yang trepes, jarang sih cewek trepes ya. Pasti ada soalnya kan. Kalau nggak heels paling 5-7 cm atau 3-7 cm atau mungkin lebih. Jadi harus lebih tinggi ketika kita pakai sepatu yang kita punya. Sepatu tertinggi yang aku punya, dia harus minimal segitu. Gitu guys. Karena nanti kalau digandeng, itu biar enak. Gitu loh. Pas. Kan gini tuh kan ke bawah toh, gini toh. Kan gini. Atau enggak gini, atau enggak dirangkul. Lah kalau cowoknya lebih rendah, kita ngerangkulnya jadi dikelek. Bukan sikut ketemu sikut. Betul? Itu kalau yang ngerangkulnya yang gini loh. Kalau gandengannya gini, ntar kita harus gini, ntar cedera pundak, ya kan? Tuh kenapa harus lebih tinggi daripada aku. Terus kalau pelukan juga biar enak, karena lebih enak kalau cewek rata-rata tuh ngerangkulnya di pundak, mengalungkan di pundak daripada harus di pinggang. Jadi ciumannya enak gitu. Nanti udah nikah pun, pas lagi posisi seks jenis apapun tuh enak nyatuinnya. Kalau cowoknya lebih tinggi itu, kalau kalian WOT juga, sambil ciuman masih bisa, terus tetap WOT tapi posisinya duduk itu, cowoknya sambil menikmati Semeru tuh juga bisa gitu. Ngerti nggak? Bukannya kalau tinggi malah makin susah gitu mbak? Jaraknya makin jauh ke Semeru gitu. Enggak tuh mas. Gitu. Sekarang letak kau di mana? Cobain makanya. Yang berikutnya selain tinggi badan, harus fisik kok ya. Kaki. Nggak boleh Kalau cowok tuh kan kadang kalau futsal kan kadang emang ada yang bengkok dan gitu-gitu ya. Cuman kan kalau aku pribadi aku nggak begitu suka cowok yang dari pinggang ke bawahnya itu tuh kayak body cewek. Gede. Kalian lihat Marcel deh. Harus yang kayak gitu tuh. Bentuk pinggang ke bawahnya tuh ramping gitu loh. Terus aku nggak suka cowok banyak bulunya. Jujur. Bulu kaki gitu aku nggak begitu suka, nggak ngerti deh. Gitu ya. Kayak untung banget aku dapat Marcel gitu loh. Harus ramping dari pinggang ke bawahnya, jadi kakinya lencir gitu loh. Gimana sih salah? Jenjang, karena kan harus lebih tinggi daripada aku. Kedua itu bentuk kakinya. Tapi kan ada beberapa cewek yang mungkin suka cowok yang endut-endut gemes gitu kan. Nah itu mungkin nggak relate sama aku. Kalau perut, masalah perut mah buncit enggak, proporsional aja deh. Gitu. Yang dilihat lagi adalah ini pundaknya. Harus bisa dibobokin. Harus cukup kepalaku. Jadi pas bobokan tuh kayak
ini adalah bantal yang aku perlukan selama ini gitu loh. Gitu. Terus kalau pelukan dari depan tuh juga nempelnya tuh enak gitu. Kayak cicak gitu, langsung nempel gitu. Kayak itu tuh udah ada cetakan untuk telinga, pipi, rahang, dan leher kita. Ada bentuknya. Dada bidang itu. Itu yang aku lihat, baru habis itu mukanya. Kalau dari jauh kan yang kelihatan badannya dulu, karena muka kadang samar-samar ya. Aku soalnya pernah naksir yang udah pernah tak ceritain tuh kakak kelas. Dari jauh aku naksir, dideketin nggak naksir. Ternyata mukanya nggak sesuai ya. Apa ya, kayaknya dia ganteng dari jauh aja gitu. Kayak aku naksir dari jauh aja gitu loh. Masa kalian nggak pernah sih? Aku hanya untuk naksir, tidak untuk memiliki. Gitu. Jadi sebenarnya simpel sih kalau aku ya. Tapi kalau cewek biasanya kan dari mukanya dulu, oh bulu matanya lentik, alisnya tebel, hidungnya mancung. Tapi kalau dari aku kompak, dari tinggi badan yang kelihatan, terus dari pinggang ke bawah, aku nggak suka pria-pria bokong besar. Tonggek gitu ya Mbak? Tonggek itu apa tonggek? Tonggek itu buat bokong besar Mbak. Bahasa apa lagi itu? Itu bukan bahasa Indonesia. Bukan tonggek. Berarti bahasa Kalimantan berarti. Tonggek itu yang apa? Dadanya kedepanin. Kayak bebek gitu. Kayak bebek itu loh. Belakangnya. Aku jijik, degek tapi kayak terlalu. Istilahnya susunya dicocok. Soalnya kalau yang bokongnya gede atau misal ada tuh cowok-cowok yang mungkin dia pengen ngikutin tren terus akhirnya fitness tapi nggak tahu alurnya gitu lah harus gimana, terus minum vitamin apa kalau cowok-cowok tuh minum apa? Amino, protein yang tapi nggak wajar gitu loh, akhirnya terus dia vakum fitness terus kan jadi berotot tapi yang empuk. Kalau aku nggak suka. Mungkin ada cewek-cewek yang suka, selera ya guys. Jangan katain aku, emang kamu secantik apa Mbak bisa kayak gitu? Cantik banget, kalian nggak tahu. Salah orang. Tapi Mbak, intermezzo Mbak. Aku punya teman cowok. Waktu itu kan kita kan lagi nginap bareng kan rame-rame gitu kan. Teman cowok rame-rame. Nginap bareng rame-rame. Kita tanya, kita kan satu-satu kasih tipemu apa, tipemu gimana ceweknya. Sampai di satu teman ini nih yang memang agak lain. Terus dia bilang, tipeku tuh perempuan yang lehernya tinggi katanya. Lehernya tinggi, oke. Ingat dulu ya leher tinggi. Terus tipeku yang kakinya panjang, tinggi juga kakinya. Oke, jadi leher tinggi, tinggi kaki juga. Tinggi. Terus yang bokongnya nggak terlalu besar katanya, oke. Terus yang kepalanya kecil katanya. Lah kamu naksirnya angsa gitu. Enggak dong. Enggak aku paham yang dimaksud cewek yang dimaksud cowok itu. Leher panjang, ada kan cewek yang ininya kelihatan bantet. Ada juga yang kalau kalian lihat Cinta Laura, Maudy Ayunda, Luna Maya. Itu maksudnya apa? Lehernya itu kan ini loh bentuk ininya. Itu kelihatan Mas. Jenjang kesannya. Gitu. Maudy Ayunda cantik. Hai Maudy Ayunda. Aku fans semua. Catat itu dikat ya. Kalau kaki panjang kan emang ada yang kayak aku lebih suka, ya itu Marcel tuh kan juga hitungannya kakinya lebih panjang toh Mas. Marcel semuanya panjang, tangannya aja itu. Makanya aku bilang dia itu keturunan Neanderthal bukan Homo sapiens itu. Tapi aku suka yang bentukan begitu. Bagus. Dan aku nggak begitu suka kulit cerah. Karena kalau di aku ngelihatnya jadi kesannya tuh kayak kurang manly. Kurang nakal gitu ya, kurang kotor gitu ya. Atau gimana sih? Kurang iya gitu. Kurang preman, kurang main di bawah panas. Gimana sih kayak dia pasti takut coro gitu loh. Padahal Marcel pun takut gitu. Tapi Marcel berani gak? Kalau kepepet. Kalau kepepet dia berani. Kalau nggak kepepet dia lebih baik menyuruh orang lain. Yang terakhir berarti ada tambahannya kulit. Aku nggak begitu suka kulitnya putih gitu. Aku lebih suka kulitnya coklat atau mungkin agak gelap gitu. Karena menurutku kayak lebih manly, lebih nggak takutan, lebih berani ambil resiko, kesannya lebih berwibawa, terbukti kan. Kayak kalau didatengin Marcel tuh orang udah mikirnya langsung ngejak gelut gitu, padahal enggak kan. Gitu. Padahal B aja, Marcel mah datang aja gitu. Tapi Mbak, apakah semua yang Mbak sebutkan tadi dan yang mewakili wanita-wanita tadi itu harus dimiliki oleh seorang pria? Kalau enggak, terus gimana? Yang tak sebutin tadi harus ada di suamiku. Karena suamiku bangun tidur, mau tidur, aku lagi bete, lagi lapar, lagi ngapain, aku ngelihatnya begitu. Jadi aku harus suka. Tapi kalau untuk pacaran mah bisa tipe yang gimana aja kalau aku. Malah lebih eksplorasi kan lebih bagus toh. Kayak
Oh, pacaran sama yang bentuknya begini, rasanya begini, bentuknya begitu, rasanya begitu, macam-macam. Kalau buat nikah itu harus yang sesuai sama yang aku mau, aku suka. Karena kita seumur hidup sama dia, guys. Seumur hidup tuh lama loh. Gak cuma semenit, 2 menit, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, enggak. Tapi seumur hidupmu. Kayak gue modar gitu loh. Jadi kamu harus menyukai dia tuh luar dalam seburuk-buruknya. Itu sih kalau dari aku. Kalau fisik batasannya ya itu yang tak lihat. Ya yang kelihatan gitu loh. Tapi banyak kok cewek-cewek yang mungkin cowok-cowok insecure nih, Mbak, oh aku nggak sesuai sama yang Mbak Adel bilang nih. Nggak apa-apa. Nggak semua cewek tuh kayak aku. Cewek juga suka kok cowok yang mungkin kakinya nggak jenjang. Cewek juga suka mungkin yang ukuran kakinya cuma 36 gitu. Yang penting kalian itu pede. Percaya diri dengan apa yang kalian miliki dan bagaimanapun bentuk tubuh kalian gitu loh. Intinya itu. Yang terpenting lagi bukan cuma fisik, tapi panjang nih. Kepribadiannya, regulasi emosinya, cara penyelesaian masalah, hubungan dia dengan sekitar, hubungan dia dengan dirinya sendiri, hubungan dia dengan Tuhan, dengan keluarga. Jadi banyak hal-hal yang nggak kelihatan yang harus kalian pertimbangin daripada fisik. Itu yang harus cewek-cewek lihat. Mungkin kalau cuma buat pacaran fisik oke, menunjang. Popularitas, fisik, uang. Ya yang kelihatan itu deh yang zaman sekarang lagi viral-viralnya. Tapi kalau untuk kalian menikah, kalian harus ngelihat hal yang di luar fisik. Gimana cara dia nyelesain masalah? Apakah dengan emosi? Apakah dengan berantem? Itu bahaya. Gimana caranya dia mengatur waktunya? Gimana dia menentukan skala prioritasnya? Gimana cara dia berkomunikasi sama manusia lain? Entah sama keluarganya, gimana caranya, entah sama adiknya, entah sama kamu. Itu gimana caranya? Macam-macam. Malah justru menurutku kalau untuk nikah, lebih banyak hal yang harus dipertimbangkan dan harus dilihat. Jadi standar kalian, bukan berarti, Mbak Adel berarti kok pemilih banget ya. Bukan pemilih, tapi cowok yang emosinya belum matang itu akan mempersulit kehidupan kalian nantinya. Karena kalian akan tinggal bareng seumur hidup. Bukan berarti yang emosinya belum matang berarti jelek, Mbak. Enggak. Mungkin belum matang sekarang. Setahun lagi atau 2 tahun lagi mungkin udah matang. Nah itu kan mungkin kalau kalian lagi pacaran, selama kalian pacaran sambil emosinya matang. Cara menyelesaikan masalah kenapa kok menurutku itu penting banget. Karena hidup kita itu nggak jauh-jauh dari masalah. Gimana caranya kita nyelesain masalah yang kadang datangnya tuh nggak pakai assalamualaikum, bludas-bludus wae mlebu omah gitu loh. Kalau nyelesain masalahnya dengan cara emosi dan lain-lain, wah habis kalian. Nanti timbulnya apa? KDRT, verbal abuse. Kompleks ya ternyata memilih pasangan. Jadi semangat deh buat kalian. Good luck buat kehidupan kalian. See you next video. Bye.